Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Hia, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga yang merupakan tugas mata kuliah media pembelajaran yang diasuh oleh Profesor Dr. Dwi Juniati, MSI. Saya berasal dari atau bekerja di instansi SMP Negeri 4 Gunung Sitoli. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga yang diberikan nama tiang gradien rangkap atau TGR. Nah, adapun alat peraga tiang gradien rangkap ini dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada persamaan garis lurus, baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Nah, secara singkat akan saya jelaskan bagian-bagian daripada alat peraga ini. Yang pertama adalah sebuah tiang busur, di mana tiang busur ini pada bagian bawahnya ditempatkan sebuah busur derajat, sehingga tiang busur ini dapat digeser ke arah kiri maupun ke arah kanan. Nah, tiang gradien ini juga terdapat pada sisi sebelah kanan. Fungsinya juga sama, atau cara kerjanya juga sama, dapat digeser ke arah kiri dan ke arah kanan, dan pada bagian bawahnya ditempatkan sebuah busur derajat. Bagian yang lainnya adalah tiang tengah, di mana tiang tengah ini dibuat sedemikian rupa membentuk garis bilangan yang fungsinya adalah menggantikan sumbu Y atau sumbu vertikal, dan bagian bawah ini terdapat juga garis bilangan yang mewakili fungsi daripada sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, tiang gradien rangkap ini berfungsi atau bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara nilai gradien garis menggunakan rumus matematika dibandingkan dengan nilai gradien yang dapat diperoleh menggunakan tanggung dari sudut yang dibentuk oleh garis terhadap sumbu horizontal. Nah, adapun cara kerja dari alat peraga ini dapat saya jelaskan. Misalkan kita memiliki garis atau diketahui sebuah garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y pada titik koordinat negatif 4,0 dan koordinat 0,4. Nah, yang pertama, tiang gradien atau tiang busur kita geser tepat pada posisi titik potong pada sumbu X. Jadi titik potong pada sumbu X tadi adalah negatif 4,0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi kita tempatkan tiang busur ini sehingga busurnya, pusat daripada busur tersebut tepat pada potong dimaksud. Kemudian kita tempatkan sebuah paku pin dan benang yang sudah diikatkan. Kita tempatkan seperti ini. Nah, berikutnya kita letakkan paku pin yang lain pada titik potong untuk sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y tadi adalah 0,4. Kita tempatkan paku pinnya ini. Kemudian kita hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan benang berwarna. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, secara matematis
gradien daripada garis yang terbentuk ini dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Nah, sehingga nanti kita peroleh nilainya adalah positif 1. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan hubungannya dengan nilai tanggung trigonometri, kita perhatikan garis yang terbentuk ini membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, dengan menggunakan tabel kita peroleh nilai tanggung sudut yang besar 45 derajat ini, kita peroleh positif 1. Nah, sehingga di sana kita tunjukkan hubungan antara gradien sebuah garis dengan nilai tanggung sudut yang dibentuk oleh garis terhadap sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Nah, pada bagian lain kita bisa tunjukkan garis lainnya. Nah, misalkan kita ketahui sebuah garis yang memotong titik 4,0 dan titik 0,3. Titik 4,0 dan 0,3. Nah, caranya sama. Pertama kita tentukan dulu titik potongnya di mana. 1, 2, 3, 4. Kemudian tiang busurnya kita geser sehingga pusat busurnya tepat pada titik potong yang diketahui. Nah, langkah berikutnya kita tempatkan paku pin yang sudah diikatkan benang pada titik potong tersebut. Nah, berikutnya kita letakkan paku pin pada titik potong untuk sumbu Y. Titik potongnya tadi adalah 0,3. 1, 2, 3. Kita tempatkan di sini. Dan kita hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan benang berwarna seperti ini. Akhirnya kita memperoleh sebuah garis yang memotong titik 0,4 dan memotong garis 4,0 dan 0,3 seperti ini. Nah, secara matematis juga kita peroleh nilai gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Kita peroleh nilainya adalah negatif 1. Nah, kalau kita menggunakan hubungannya dengan tanggung trigonometri, kita lihat bahwa besarnya sudut yang dibentuk sekali lagi, kita peroleh garis yang memotong titik 4,0, dan titik 0,3. Nah, secara matematis kita peroleh nilai gradiennya adalah negatif 0,75. Negatif 0,75. Sedangkan dengan menggunakan tanggung trigonometri, kita lihat sudut yang dibentuk oleh garis dimaksud itu besarnya adalah 143 derajat. Nah, kalau kita menggunakan tabel, kita lihat di sana bahwa besarnya tanggung sudut 143 derajat atau tanggung 143 derajat adalah negatif 0,75 sekian. Nah, dari dua contoh tersebut dapat kita tunjukkan hubungan antara nilai gradien terhadap tanggung sudut yang dibentuk oleh garis terhadap sumbu horizontal. Demikian penjelasan daripada alat peraga tiang gradien rangkap ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.